Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Kali ini kedatangan lagi nih tamu istimewa. Yes. Mas Mani. Martindra ya. Apa kabar Mas Martin? Baik, Pak. Gimana kesibukan hari ini apa aja? Cuman hari ini wah nggak sibuk sih, Mas. Nyantai-nyantai aja. Wah, ini Mas. Ini minuman barunya Pak D, guys. Oh ya, ini kita ada minuman baru namanya coklat kui ya guys ya. Dimana coklat ini kita produksi sendiri. Ya. Kita coba-coba membuat apa ya? Meracik minuman dari macam-macam coklat ya. Ini sudah kayak bartender banget nih. Celemek. Gimana nih? Tadi udah merasakan coklat. Enak sih, Pak. Yang ini untuk kedua ya, macchiato. Ya, kedua macchiato. Kemarin apa, Mas? Ini apa ya? Cocolate kan? Coklat. Coklate ya. Taro. Oh, taro. Kemarin taro ya. Enak sih menurutku. Untuk ada rasa kekurangannya atau rasanya manisnya udah pas gitu. Udah pas apalagi guys. Yang jual cewek guys, teman. Yang jual cowok aja saya naik ini. Wah, yang jual istimewa lagi ya. Cuman kemarin gini guys. Kemarin gini Mas Martin kok guys. Kemarin kan mau coba ini kan apa? Nyari tempat. Di teras-teras Indomaret itu. Ternyata susah, Mas. Iya. Persyaratannya itu susah. Karena nggak punya bantuan orang dalam, Pak. Bisa jadi. Itu bantuan orang yang dalam. Pertama itu kemarin aku cari info itu di Mbak kasirnya. Tanya, Mbak, gimana caranya gini? Kasih nomor apa namanya yang ngurus ini gitu kan. Coba tak kontak. Ternyata persyaratannya ini yang apa? Yang pertama itu harus punya gerobak dulu. Harus punya stand-nya kan, di foto. Kemudian foto KTP ya, identitas lah. Terus apa ya? Oh, produk yang dijual. Nah, kebetulan kemarin yang di Indomaret itu sudah ada yang jual es. Jadi kita nggak bisa. Wah, nggak bisa. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Namanya rezeki kan. Menurutku sih karena gini, esnya itu beda, Mas. Jadi yang dijual di situ es susu. Nah, ini kan aku es coklat. Jadi sebenarnya beda. Iya. Tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, akhirnya gini. Sementara di rumah dulu ya. Barangkali di komplek. Barangkali teman-teman ada yang mau beli. Mau menyewakan tempat mungkin ya, kerjasama. Atau bisa nih. Saran tempat lah di mana enaknya untuk majukan UMKM, guys. Betul. Kemarin aku lihat tuh di Lamper, Pak. Itu ada pembukaan di Lamper Tengah itu ada pembukaan kayak percetakan sih itu dia. Ya kayak mode-modenya kayak Isa Grafika gitu lah. Oh iya, itu tuh tadi adikku. Pakem namanya. Oh. Jadi Pakem itu induknya itu kan di sebelahnya apa ya? Sebelah kiri jalan. Kalau dari sini jalan. Itu di Lamper Tengah. Oh, di Lamper Tengah. Di Lamper Tengah. Kiri, kalau dari sini berarti kiri jalan. Pom bensin lah. Deretan pom bensin. Oh, bener loh. Pakem itu loh. Oh, itu Pakem. Itu kan ada tulisannya itu. Gede kan. UMKM. UMKM. Oh, ini tak komen loh. Itu kan masang status loh. Wah, tak tekoni dia UMKM apa? Ternyata iklan di apa jenenge iki? Misalnya mau bikin produk gitu loh. Bikin iklannya. Tak kira ki nyewake tempat ini. Oh, tak kira nyewake tempat ngono. Sekali join tak kira nyewake tempat, ternyata enggak. Terus gimana nih menurut Mas Dra soal yang lagi viral? Viral banyak apa dulu nih? Yang masalah ringan, berat, menengah. Misalnya Indonesia tuh tahun ini banyak kehebohan yang terjadi. Kehebohannya banyak ya? Banyak banget. Enggak terprediksi ya. Ada proses tembak-tembakan. Ya kayak gitulah.
mau jelasin tuh takut ketangkap lagi. Soalnya itu lagi viral banget lah. Ada sempat yang bahas aja di penjara 24 hari kan itu ada. Jadi kita Jadi takut ya ya. gimana? Ini Ya usah di sarkas-sarkas saja lah. Ya, sama-sama. Ini Siapa bahasa jangan langsung nyebutin nama lah, kena UITE. Kena UTE ya. ITE ya. Mungkin itu Pak, BBM naik itu Pak. Oh ya, gimana nih? Kemarin sempat ada info naik, ada info naik terus nggak jadi. Ternyata jadi. Nah, gimana nih? Menurut prank, Mas Indra? namanya tuh berarti apa ya? Prank kan 1 kali ya. Kalau prank 2 kali itu apa? Berarti pranknya ini pro, master ya. Legend ya, itu. Soalnya Indonesia banyak sekali kasus-kasus prank guys. Dari yang kemarin yang katanya merasa dipegang-pegang tapi enggak kejadian. Oh ya itu. Yang para petinggi-petinggi sampai percaya. Ini di prank lagi soal BBM. Ya, wah. Ini kita agak susah juga ini. Wah, otomatis ini masyarakat menengah ke bawah kayak ketar-ketir ini. Otomatis kan semua naik, Mas. Pasti, Pak. BBM naik. Semua sektor pasti naik. Naik semua sektor. Ini baru mulai turun dan naik lagi. Dan kemarin udah diuji 2 tahun COVID, udah berat banget. Berat. Ini baru merangkak naik baru ini. Merangkak. Ini dipatahkan lagi. Ini misal kita tenggelam itu udah berusaha naik. Tapi teman kita tuh nginjeng-nginjeng. Atau enggak yang di dalam narik. Sebentar, Mas. Iklan. Jadi ya gitulah. Beratnya kehidupan ya. Jadi untuk anak-anak generasi kedepannya itu udah mulai dipersiapin lah menurutku. Soalnya semakin ke depan ini menurutku semakin berat sih. Mungkin karena kayak gini nanti generasi kita akan semakin kuat mungkin ya. Karena udah diuji dengan cobaan bertubi-tubi. Kita positif tingginya gitu, Pak. Ini namanya pengaruh negatif itu luar biasa loh, Pak. Ya kita di masyarakat bawah tahu lah, di lapangan tahu. Sebenarnya anak muda yang larinya malah ke tempat yang negatif-negatif. Padahal edukasi itu udah banyak banget, tapi karena nggak ada the real pembimbing, the real dari dan mungkin lingkungan. Dari lingkungan, dari ya orang tua juga ya gimana ya, jadi orang tua itu ya juga serba bingung sih. Ketika kita misalkan kita udah ibaratnya mendidik lah. Ternyata di luar sana dia teman-temannya atau gimana? Karena kan kondisi sekarang orang tua digempur dengan banyak situasi, apalagi sekarang kondisi seperti ini. Enggak, stres saja udah untung ya. Nyari cuman untuk kehidupan lah. Berarti keluarga sudah berat banget. Belum tekanan dari kerjaan, tekanan dari rumah. Dari lingkungan jadi sekitar. Tidak hanya peran orang tua tapi lingkungan lah perlu. Lingkungan ya. Hal-hal yang positif. Terus media sosial tuh menurutku parah sih. Nah, media sosial itu banyak ini ya, Mas. Banyak apa ya, negatifnya menurutku. Jadi ya perlu filterin lah sebagai orang tua itu harus kasih tahu. Paling media sosial ngeri lah. Sekarang ngeri banget. Ngeri ya. Beda di zamanku, kalau Pak Dewan jauh ya, dan ke zamanku media sosial belum kayak gitu banyak negatif yang sudah terjadi ya. Apalagi sekarang ya. Nah, zamanku dulu malah ini Mas, aman. Gadget belum ada. Ya gadgetku sisi positif itu banyak, tapi ini sisi Mas, negatifnya ya banyak. Nah itu 50-50 sih menurutku. 50-50 ya. Tapi kalau kita cari positifnya itu ya banyak banget
ya tanpa gadget bisa dipungkiri lah. Kita komunikasi ini gimana? Yang dari jauh bisa dekat. Yang dulu mungkin zaman wartel dulu harus ngantri telepon dengan suara. Ngalami Mas wartel Mas? Pernah ngalami Pak dulu. Telepon bapak harus ke wartel dulu. Ngalamin dulu itu berapa ya? Nggak ada 500 rupiah dulu kayaknya. Dulu aku jaga loh, pernah jaga wartel sempet loh. Jaga wartel. Itu dulu kan ke wartel dulu telepon bapak, Pak nitip ini tugas sekolah. Sekarang udah nggak ada. Sekarang dipermudah lah ngobrol. Tapi ya bisa video call. Mungkin ini ya Mas, tergantung orangnya palingnya. Iya, tergantung manfaatkannya lah. Memanfaatkannya. Makanya kadang nggak setuju dengan orang-orang yang selalu bilang HP itu merusak generasi lah katanya, yang banyak negatifnya. Zamanku dulu itu diberitahu sama kalau dulu guru saya itu HP nanti itu akan merusak dan sebagainya lah. Kita lihat sisi negatifnya. Ada sisi positifnya. Memang melihat sisi negatifnya itu penting agar kita tahu sisi negatifnya, tahu intinya konsekuensi ini nih kita terlalu memuja HP seperti ini. Tapi kan positif juga banyak sekarang. Bisa mencari sesuatu atau info hanya lewat HP. Informasi ya. Nah, dulu kan harus ke warnet dulu lah apa. Kita bisa nyari informasi lewat HP. Bisa sesimpel itu lah. Bisa video call. HP itu kayak paket komplit lah karena banyak kok sekarang yang sukses karena HP. Kerja lewat HP banyak kok. Bener. Berarti kan intinya kan cara pintar-pintarnya lah. Nah, kan ya pernah ketemu orang yang kayak HP itu gini. Sampai disuruh susah. Ya emang ada betulnya. Aku nggak bisa mematahkan apa statement itu ya, nggak bisa. Cuma kan berarti edukasinya nih yang kurang. Edukasinya. Kan edukasinya nih yang kurang. Itu aja sih. Edukasi ya. Kalau dulu kita ditarik zaman dulu lagi, kita nggak maju-maju. Dengan perkembangan zaman luar biasa. Perkembangan yang seperti ini aja ada yang percaya boneka arwah lah. Boneka arwah, ya Mas ada Mas. Spiridol. Ini Spiridol ini penglarisnya ini. Spiridol. Sampai ada bijinya itu. Ini lucu ya guys. Nah, itu di zaman yang canggih ini. Kayak gini ya. Kayak gini aja ada yang beli berapa juta Mas ya? Ada yang puluhan, ratusan juta ya. Gila. Kayak gini loh guys. Bayangkan loh. Cuma bilang nih udah ada kodamnya, gila ada kodamnya. Kan. Silakan beli kalau berminat. Ini udah ada diisi jin coklat ini sama tiramisu. Ini sesuatu ini. Udah di sini nih. Jin Choco Oreo. Udah dimantra-rai. Kepalanya bisa muter. Nah, sakti enggak nih? Masih ada yang percaya itu sampai gila lah ini sampai ngeluarin uang ratusan juta untuk pengobatan dan sebagainya. Padahal ya bisa dijelaskan dengan ilmu ilmiah lah. Ya emang sihir ada di zaman Rasul dulu ada, kan cukup percaya kalau itu ada. Cukup percaya ya. Kita nggak bisa mempelajari. Kayak dulu aja orang sakit kasih madu sembuh. Dibacain Fatihah sembuh. Nah sekarang semua kan ada obat, ada dokter, cara penyembuhan. Dulu kena kayak cacar aja meninggal Pak. Dulu ya. Banyak ya. Karena nggak ada penanganan. Dulu sampai cacar tuh berwabah banget. Mungkin zaman dulu kayak COVID gini. Cacar ya. Cacar itu. Zaman sekarang cacar diobati udah. Gimana? Iya. Bilang mama. Iklan dulu ya. Iklan. Bilang mama. Mama suruh sini. Ya gitulah. Ya karena kalau di pondok pesantren itu ada Mas. Mereka ada yang mempelajari kayak nggak mempelajari sih, sekedar ilmu
sekedar pengetahuan sih, pengetahuan kalau bahwasanya ilmu seperti itu ada, cuman kita nggak bisa untuk memiliki, nggak bisa. Iya. Ya referensiku di Ustadz Faizar itu sih. Faizar. Baca ya melihat videonya penjelasannya itu sih. Katanya ada kitab yang dikatakan si Bang Udin ini yang kitab apa namanya aku lupa itu. Itu kan sebenarnya udah nggak asli, sudah diganti lah isinya dan sebagainya. Sampai ada simbol apa itu? Simbol Segel Kyuubi, Naruto. Naruto. Gitu kan, lah ya. Itu ya dipelajari ya, percaya ya. Gila. Tapi juga aneh sih, kita diviralkan dengan hal kayak gitu tuh. Ya. Agak lumayan aneh sih. Aneh. Itu disorot media kayak gimana ya sampai diundang di TV. Nah. Padahal, nah, kamu mempertanyakan KPI itu. KPI ya. Itu pembodohan kayak gitu, kayak siaran-siaran kayak gitu sampai iya. Diundang di stasiun TV membahas itu. Tapi sebenarnya Mas, membahas itu kan biar masyarakat tahu mungkin. Tapi kan itu yang diundang si pihak itunya satu orang, kenapa nggak pas dipertemukan? Jadi kan kayak debat terbuka. Harusnya pertemukan. Kayak ILC gitu lah. Ini ya pro dengan ini, yang ini kontra, ya kita debatkan. Nah itu menurutku bener, masyarakat tahu. Kalau satu dina kan selesai. Kayak misalnya di pekerjaan gini Mas, aku bisa dipanggil bos. Kamu tuh katanya si ini kerjanya nggak bener gini. Tapi ditanyain, yang bilang itu siapa Pak? Saya nggak bisa ngomong itu karena kode etik lah dan sebagainya. Loh itu bisa terbukti nggak kebenarannya? Hanya dengan satu orang. Kan nggak bisa, harus ada saksi tuh. Nah, kan gitu. Kalau masalah gitu aku bisa melaporkan balik. Yang laporin aku tuh kerjanya juga nggak bagus Pak. Itu gimana? Nah, maksud saya itu tuh. Tabayun dulu. Jadi kan nggak ketemu itu aneh. Aku ibaratnya gini. Jadi nggak ketemu ya, malah bisa jadi menimbulkan masalah baru. Karena tapi kemarin sempat ditemukan kayak si pesulap merah, terus Roy Kiyoshi dengan Kiprana. Itu kan Kiprana juga ada video katanya aku belajar 20 tahun nih gini. Tapi ketika ditemuin juga jawabannya ya seperti di video lah. Kita tahu lah seperti apa. Nah itu mah bagus menurutku. Jujur ya. Jujur jadi kan di video kalau sendiri sama ketemu nyatanya kan beda jawabannya ya. Tapi yang penting dia udah jujur. Jadi kan masyarakat tahu. Nah itu mah menurutku bagus sih. Nah ketemu dua orang kan mentalnya kan beda Pak. Sendiri sama ketemu langsung kan beda. Bener. Sama yang di Bang Udin ini kan sama sekali nggak ketemu. Harusnya dipertemukan lah. Sampai saya kan enggak kan. Sudah dicoba berapa kali para youtuber kan nggak mau. Mau ya. Si Bang Udinnya nggak mau. Nah itu kenapa? Tapi menggiring opini ini yang si Marcel ini yang kesannya nggak mau datang ya, aku aneh itu sih. Ya lucu juga ya. Harusnya ketemu. Jadi kan bingung Pak, ini soalnya berkedok agama, menggiring opini gitu lah, itu kan perlu dipertanyakan itu. Jadi kayak apa ya, sing udah terlalu percaya lagi, ternyata gini. Ya bener omongannya si Marcel sih, emang Allah itu sedang menunjukkan bahwa orang ini nggak bisa dipercaya. Benar. Dengan 3 kejadian yang sudah dibuka. Ini Allah sudah menunjukkan nih, orang ini seperti ini. Sudah dibuka. Nah, tapi kalau ada yang masih percaya ya, aku juga nggak ngerti sih. Kayak kasus yang viral-viral sekarang menurutku tuh, ini juga kehendak Allah sih Pak. Benar sih. Allah lagi menunjukkan, kalau kata Hakim dulu tuh, kita tuh masih bersyukur karena Allah masih menutupi aib kita. Emang aku setuju sih. Karena kadang kita terkesan baik ketika banyak orang, tapi kadang kita sendiri tuh kita masih banyak melakukan maksiat. Jadi kadang
Allah tuh memang Masih sebaik menutupi, itu ya. menutupi. Belum dibukakan. Nah, kadang kesalahan kita tahun lalu, misal udah lama banget dibuka aja, insecure kita begitu hebatnya mental, secara mental. Bener. Udah kadang tuh kesalahan udah lampau banget, udah lama lah ini. Ini dibuka gini tok aja, wah luar biasa kadang. Ya yang tak pelajari itu emang gitu sih, emang kuasa Allah itu sangat luar biasa sih. Terduga. Dan kita yang Luar perlu biasa. ketika ditujukan itu sebenarnya yang pertama segera lah kembali lagi lah Bener. ke sang pencipta lah. Banyak ketika kesalahan dibuka itu luar biasa. Tapi kadang gini Mas, ketika kita udah diperingatkan, oke sadar, terus besoknya gitu lagi gitu lagi. Pentingnya itu Pak, taklim atau biasanya taklim mengaji atau mencari sahabat yang solih tuh gitu. Bener, selalu mengingatkan. Bener Mas. Kadang ketika kita terlalu belok lah, kadang kan sahabat ngingetin, bro, lo udah terlalu jauh, yuk balik lagi. Soalnya aku pernah sih Pak kayak gitu, bener-bener temen tuh ngingetin banget. Nah, kata topik tombol hati ya. Temen tuh kayak ngingetin banget loh. Ya tapi kan kalau kita nggak tahu ilmunya kayak tersinggung. Kadang kan tersinggung Bapak. Wah lo ngapain sih ngurus hidup gue? Ya kalau kita udah tahu ilmunya kan, oh iya ya. Malah berterima kasih ya. Oh iya, makasih. Malah makasih aku udah diingetin. Bener Mas. Teman-teman yang soleh itu penting. Penting itu penting itu. Ya kembali lagi kayak topik pertama kan lingkungan itu. Lingkungan. Kalau biasanya kan kalau kita berkumpul dengan penjual parfum kita akan ikut wangi kan kayak gitu. Kalaupun sebaliknya ya wes kita akan ke bawah kan. Kadang ada orang yang ngomong gini Mas, wah itu kan tergantung orangnya, itu gimana? Ya kalau emang itu ke niat Pak, niat itu mas berat itu. Kadang kan ya ada kan orang, aku niat ini tuh mendawai teman, iya mendawai teman. Tapi kan tetap misal kita kumpul, hanya sekedar kumpul nggak apa-apa. Tapi nek kamu terus kumpul ikut minum Homer, terus ikut zina lah bahasanya, zina. Ya percuma tau. Jadi kamu ketarik ke situ, lah kecuali kamu ke situ, oke kumpul tapi nggak minum. Dalam artian entah kamu gimana caranya ben itu nggak masuk di tubuhmu, atau kau yang minum air putih pura-pura. Ya itu Nabi pun bertawa apa ya ikut minum Homer. Enggak ya. Dulu sempat sampai megang berhala aja langsung ditegur sama Allah. Sempat mau megang. Nah, si pemuja berhala itu saking kerennya dia menguji Rasul itu sampai kayak gitu. Aku akan pindah ke ajaranmu, agamamu, tapi sentuhlah berhalaku gitu. Itu semua langsung ditegur. Bayangkan jika sampai dia menyentuh, seluruh umatnya pun akan iya, benar. Sefatal itu. Soalnya apa yang dilakukan Nabi kan sebagai sunnah kan. Sefatal itu loh bayangin. Iya. Kalau kita ditarik ke zaman sekarang dilogiskan kan nggak masuk. Mesti dibilang wah kamu radikal. Sedangkan contoh yang terbaik itu Nabi Muhammad. Benar. Karena kan ini aku aneh juga itu loh. Allah pun kan sudah bilang bahwa contoh yang terbaik itu Nabi Muhammad. Mesti kan orang bilang, ya kan itu zaman dulu. Zaman dulu aja Rasul sedetail itu loh. Sampai iya. Sampai ke kamar mandi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi tuh diajarin sampai ke kamar mandi, makan, sampai kita keluar pakai kaki kiri, kanan dulu. Gitu ya. Semua diajarkan sedetail itu ya. Kok
bilang itu zaman dulu. Lah wong sudah sedetail itu kok. Iya, benar Mas. Jadi aneh. Karena masalah kepercayaan kan nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya. Ya karena ini kita mayoritas kan. Tapi mayoritas itu kadang yang jadi mayoritas itu juga aneh Mas. Dia kayak justru malah ada yang ini ibaratnya mengolok-olok lah. Ya emang zaman ini, kalau lihat zaman itu emang fitnah akhir zaman, wah. Fitnah akhir zaman ya. Justru yang minoritas malah diem aja. Yang mayoritas ini malah justru yang dia mengolok-olok sendiri, kan lucu. Saling, ya itu tuh menurutku sih karena sudah politik ya. Politik ya. Semenjak sudah dimasuk politik tuh jadi seperti ini tuh. Kalau politik itu mumet Mas. Iya lah. Semenjak agama sudah dimasuki politik tuh kayak gini deh. Jadi dulu kayak nggak separah ini. Sudah beradul ya. Biasa-biasa aja. Sekarang kan apa dikit radikal, apa dikit radikal. Padahal ketika aku melihat nonton penjelasan Rocky Gerung tuh udah penjelasan radikal tuh udah menurutku gampang dipahami banget. Tapi si pemegang kekuasaan ini sih yang nggak tahu di mata beliau itu radikal kayak apa tuh aku belum bisa memahami sih. Arti radikal sebenarnya. Sedangkan konsep yang dibicarakan Bang Rocky itu udah bisa dipahami sih. Bener Mas. Terus didengar gini. Buat referensi aja lah. Referensi. Biar nggak kita saling memperolok tuh ngapain nih? Ngapain? Buat apa? Apa radikal? Beda dikit nggak tabayun, kadang tuh beda dikit tuh bukan karena salah, bukan karena ketidaktahuan kita sebenarnya. Benar. Tapi kita nggak mau menerima fakta itu. Padahal sama-sama benar. Kadang ya gitu. Tapi ketika statement kita salah, kita juga nggak mau mengakui kalau itu salah. Jadi blunder terus tuh. Kayak bola salju tuh, snowballing terus. Tambah malah mengumpat. Jadi gede. Bener. Padahal di ajaran manapun kan salah ya minta maaf. Kan gitu. Berani minta maaf lah. Sekarang kan enggak. Sekarang megah. Ya, wah, aku merasa paling bener. Itu berat sih. Berat. Itu yang menimbulkan kericuhan. Rusuh. Kericuhan, perpecahan, provok. Rusuh. Apa itu? Tisu. Jadi itu ya guys ya. Kita ini ngobrol santai. Ya, ngaji. Sharing lah. Sharing ngaji. Ini contoh ngaji juga loh. Kan mengaji ya. Mengaji dan nambah wawasan. Bertukar pikiran lah. Tapi ngobrol sama Mas Indra itu menyenangkan ya. Karena ilmunya banyak. Anak muda, tapi ilmunya banyak. Masih lebih banyak. Maksudnya kan dibanding saya. Karena Mas Indra ini gini guys, dia sering ngaji ya sama sesepuh. Ya, sering ketemu lah. Gitu. Jadinya wawasannya luas. Ya intinya ki, kalau dari saya ya, berbeda pendapat tuh boleh. Utamakan tuh argumen, bukan sentimen lah. Argumen. Selama kita mengutamakan argumen tuh di pikiran kita itu bukan karena suka tidak suka, tapi berdasarkan riset yang sudah kita lakukan. Kalau sentimen itu berat. Sentimen berat. Kita nggak suka walaupun benar tetap jelek. Nggak terima. Gitu. Nggak mau terima. Ya susahnya bersosialisasi, terus adu argumennya gitu sih. Menurutku. Terus ini kata-kata motivasi ya. Siapa? Untuk menutup
bincang-bincang kita hari ini. Oh ya Pak, Kata-kata motivasi lah. Sepuitis itu ya. Ya adalah kata-kata motivasi. Apa ya? Untuk teman-teman nih semuanya. Kok dadak gini ya? Kok di apa ya? Motivasi buat generasi-generasi muda. Untuk generasi muda apa ya? Supaya kita menjadi lebih baik lagi, kita harus gimana? Menurutku motivasi yang sudah sering mungkin udah tahu udah basi lah, jangan berhenti jadi baik. Jangan berhenti jadi baik. Tuh guys, itu aja sih. Jadi walaupun apapun keadaan kita, selalu berbuat baik. Berbuat baik ya, seperti kalau di agama saya Pak, agama Islam kan seperti itu Mas. Saya juga. Jangan berhenti jadi baik. Betul guys, meskipun kita dicaci, dimaki, diumpat, dibully, ya jangan berhenti jadi baik. Terus ya, kita terus melakukan kebaikan. Entah itu nanti kembalinya ke orang lain, ya, kembalinya ke kita, kan kita nggak tahu ya. Biar Allah lah yang menentukannya. Tapi dari hati kita tuh jangan ada kayak timbul marah, terus kita berbalas dengan kejahatan. Meskipun hukum kisos itu ada, saya akui itu ada. Tapi kan kisos itu kan karena Allah, bukan karena kita terbawa emosi, karena aturannya ada. Itu kalau pasal tuh, kalau contoh tuh Ali ya Pak kayaknya. Ketika Ali terus perang terus dia ketika mau bunuh terus diludahi itu. Ali ya kayaknya. Ternyata nggak jadi terus dia duduk dulu terus yang si ingin dibunuh itu kan tinggal nebas saja ya. Kan bilang tuh itu, kenapa kamu nggak jadi membunuhku? Ya intinya yang saya tangkap ya, kalau untuk detailnya saya kurang ingat lah. Intinya dia nggak mau terbawa emosi karena perang ini tuh karena Allah, dia gitu. Dia nggak mau terbawa karena nafsu. Betul. Ini karena nafsu gitu. Terus dia tuh syahadat. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Itu kan yang digarisbawahi itu pentingnya akhlak itu. Betul Mas. Akhlak itu nggak usah kita terlalu mendeklarasikan diri paling baik lah. Nggak usah tunjukin dengan akhlak pun tuh orang-orang akan berubah kan. Kadang kan yang saya lihat zaman sekarang tuh gimana ya, terlalu menunjukkan gitu Pak, menurutku. Tuh, zaman sekarang ya. Kayak menunjukkan aku tuh gini loh. Gitu loh. Beda kayak zaman dulu tuh beda banget. Zaman sahabat ya. Zaman sekarang tuh kayak orang yang, ya ini maaf ya, yang orang yang merasa berilmu, merasa berilmu ya. Itu seperti itu Pak. Mungkin ilmunya belum setingkat yang sampai ke situ ya. Padahal kan contohnya para sahabat kan banyak banget. Itu sekarang seperti itu. Kayak menunjukkan, kayak aku tuh si paling baik, si paling berilmu. Kamu tuh apa sih? Jadi sekarang tuh gitu. Dia meremehkan orang. Kadang seperti itu. Nah, yang kayak gitu jangan dicontoh guys. Kadang tuh akhlak ya itu ya, contohkan oleh Ali lah. Sahabat ya. Jadi dia berperang. Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak memakai hawa nafsu. Nanti kalau pakai hawa nafsu jadinya benci. Terus niatnya enggak karena Allah lagi kan, makanya kan niat tuh. Saya itu Pak. Jadi tuh gimana ya? Sampai niat itu dulu tuh di zaman Rasul dulu, para sahabat. Itu tuh ketika membahas soal niat ini tuh sampai menangis terus. Mereka tuh takut. Takut tuh selama ibadah yang dia lakukan ini tuh bukan karena Allah tapi untuk dunia. Itu bayangkan orang sahabat sampai nangis loh ketika dia membaca salah satu ayat Quran yang membahas tentang niat. Itu sampai nangis. Mereka tuh setakut itu. Karena niat itu ya seperti itu. Kalau dibaratkan niat itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Sampai nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan ya.
guys. Bayangin itu. Itu nggak kelihatan banget loh, ada semut itu. Semut hitam di kegelapan ya. Pokoknya intinya kita jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Dimanapun, kapanpun, sama siapapun, terus ya. Walaupun kita... Meskipun itu dulu pernah menjahati kita, ya meskipun itu berat. Tapi saya nggak bisa memungkiri itu, berat itu. Kita nggak bisa memungkiri, tapi kita berusaha lah. Setidaknya berusaha untuk selalu berbuat baik, guys. Ya, Tuhan kita tahu lah. Tuh, yang tahu dari lubuk hati cuma Tuhan kita ya. Allah lah. Allah. Itu aja, guys. Bincang-bincang kita malam hari ini bersama Mas Martin. Ini bestie. Ngomong nih, si konten kreator rambutnya baru. Oh iya ini Mas, karena kemarin ini banyak banyak panas, banyak keringat, jadi akhirnya nggak kuat ya, potong. Sampai tukang potongnya gini, apa nggak eman-eman tuh Mas, karena rambutnya udah panjang, terus warnanya bagus loh ini. Ini dicat di mana Mas? Asli bos. Aduh asli tuwek maksudnya. Ya kadang ini salah satu bentuk kalau bersyukur tuh kayak gini guys. Hasilnya tuh kadang tuh jauh lebih baik. Karena Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang bukan yang kita inginkan. Bukan kita yang menginginkannya. Itu. Nyatanya ini disyukuri malah bagus. Terus rasanya enak, silir ya. Kadang orang rambutnya putih, dicat apalah. Enggak kelihatan, ini disyukuri malah bagus. Ini dari Sang Maha Pencipta loh ini. Pak Ganjar kan juga gitu soal itu dia. Pak Ganjar ya. Asli putih kan. Asli putih. Cuman kayak putri Pak Ganjar. Ya kan masih coklat-coklat gimana gitu ya. Oke. Kita mungkin bisa lanjut lain kali, lain waktu lah. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Karena apa ini? Ya asik lah ngobrol kayak gini asik. Kayak gitu. Selamat malam. Selamat malam. Ini malam ya? Malam, Cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Udah mati belum? Lu. Iya tapi